itu bedanya antara orang yang baca saja tanpa mengerti dengan membaca dengan mengerti dan menghikmati. Sehingga kalau ada perintah Sabbihisma rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, karena memahami perintah itu. Tapi ngeten lho Pak, berkali-kali saya katakan, kita berupaya untuk lebih baik. Tapi yang masih belum bisa baca ngeja Bismillahirrahmanirrahim niku nggih pahala, Pak. Cuma kita niku dipun tuntun oleh Rasulullah melalui Al-Qur'an, melalui hadis ini untuk lebih meningkat lagi ngeten. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita semuanya bisa kembali bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita rukun dan sampai nanti menjadi tetangga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemberi syafaat. Kalau di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa syafaat itu diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama, para wali Allah, dan termasuk salah satunya adalah para penghafal Al-Quran. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, malam hari ini saya akan menyampaikan secara singkat, secara sederhana tentang kandungan dari surat Al-A'la, Sabbihis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha
wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yaslan nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bapak, yang pertama saya mulai dari yang terakhir, yang sering kadang orang salah. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Niku sanes alaihi salam. Karena dua alaihi mas salam. Bukan masalam, masalam sanes ngoten. Alaihima itu untuk beliau berdua assalamu kesejahteraan atau keselamatan. Kalau satu itu kan alaihis salam. Itu bagi beliau satu itu umpamanya kita menyebut Nabi Nuh alaihis salam. Untuk beliau Nabi Nuh keselamatan kesejahteraan. Nah, kalau kita menyebut nama Siti Maryam, kalau Siti niku kan bahasa Jawa dari Sayyidatina Maryam. Itu sebutannya alaihas salam. Untuk beliau niku kata ganti kalau di dalam bahasa Arab perempuan itu ha. Sama seperti kalau kita sholat jenazah, mau tadi perawatan jenazah. Allahumma ighfir lahu kan diganti Allahumma ighfir laha. Nah, banyak Allahumma ighfir lahum ngoten. Nggih, niku kan biasanya pas terutama enten gempa enten apa niku. Enten niku kita mulai dari terakhir ya. Seringkali pada waktu imam membaca ini lalu kemudian para makmum itu membaca alaihis salam itu diganti alaihimas salam. Itu semua sunnah. Mboten wajib menyambut bacaan imam dengan bacaan seperti itu. Tapi yang namanya sunnah kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Semakin khusyuk pahalanya semakin banyak, semakin berkualitas. Nah, kalau kita itu mengenal Nabi Nuh, mengenali perahu ini tok. Tapi kalau mengenal betapa perjuangan Nabi Nuh ini ku membuat perahu sampai di Perak ini kan. Nah, itu perjuangannya berat. Lalu saat kita itu mengatakan alaihi salam niku kan penuh makna daripada hanya sekedar tahu perahu. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, hal-hal yang terkait membaca Al-Qur'an lalu kemudian kalau ada ayat-ayat tertentu kita bermohon kepada Allah itu ada juga di surat Al-A'la ini. Nggih, enten surat Al-A'la, enten surat Al-Alaq. Biasanya sering orang niku keliru. Kalau Al-A'la sabbihisma rabbikal sabihis, kalau yang Al-Alaq Iqra. Bapak-bapak rahimakumullah, berikutnya saya sampaikan apa saja yang kalau di dalam ayat ini kita baca kita bisa menyambutnya dengan bacaan yang bacaan seperti alaihi wassalam tadi. Itu terdapat di dalam satu hadis bahwasannya dari Ibnu Abbas, Sami tu Uqbah bin Amir al-Jahini lamma nazalat, tatkala turun
surat Sabbihis ma rabbikal a'la. Oh, pertama yang disebut fasabbih bismi rabbikal adzim niki dalam surat Al-Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Qala lana, maka Rasulullah bersabda kepada kami, niki kata perawinya, kami niku para sahabat. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah fasabbih bismi rabbikal azim di dalam ruku kalian. Falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, tatkala turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, qala Rasulullah dawuh ij'aluha fi sujudikum. Jadikan ayat sabbihisma rabbikal a'la itu menjadi dalam sujud kalian. Loh, Pak, kalau sujud kok tidak sama persis? Niki kan bahasa Arabnya ngeten niki. Fasabbih, bertasbihlah bismi rabbikal azim dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Sama sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi bunyinya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Ada para ulama menambahkan wabihamdi. Maka itu pun ahli fikih mengambil dari hadis-hadis seperti ini itu berbeda pendapat. Kalau yang diajarkan di Muhammadiyah ini pripun rukuk nih? Bacaan rukuk nopo? Kita niki kalau dari hadis yang ini kan berbeda. Rukuknya azim, sujudnya a'la. Nggih. Sujudnya pripun? Subhana rabbiyal a'la. Ngoten. Terus yang kalau rukuk tadi? Subhana rabbiyal azim. Azim. Yang tadi yang pertama? Subhanaka rabbana wa bihamdika wa bihamdika. Oh, ngoten nggih. Ini yang saya maksud beda yang pertama. Tapi mboten napa-napa. Mboten napa-napa ning mboten napa-napa. Kata pun di ganjarane sing khusyuk. Sanes bacaane. Nggih, sing tenanan nggih. Nah, seperti saya menyebut saat mengatakan tadi, kalau kita itu lebih memahami Nabi Nuh dengan membaca sirahnya, dengan menghikmati perjuangannya dan seterusnya, maka saat kita membaca itu dengan rasa yang sungguh-sungguh. Sama seperti kalau ada orang mengatakan atau jenengan mengatakan ke istri jenengan, aku cinta kamu tapi mung ora ono rasane kok tetep mboten enak. Hambar tuh. Kalau aku cinta kamu dengan sepenuh jiwa raga, dibuktikan dengan uang dikasihkan semua ya. Nah, niku kan sampai buktinya aja uang dikasihkan semuanya itu kan karena cintanya beneran gitu loh. Itu sama saat kita subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim atau niku subhana saat membaca maha suci engkau ya Allah Tuhanku yang maha agung. Subhana niku nggih ngertos kedalamannya. Tuhanku, saat menyebut Tuhanku itu begitu ternyuhnya, memang panjenengan itu pangeranku lho, mboten salah niku. Sama seperti waktu saya menjelaskan ngerti Ka'bah niku ngerti tenanan ngoten. Mboten hanya sekedar cerita. Ya niku sing gede pahalane yang bermakna paling besar nggih seperti itu. Maka Al-Qur'an niku kan kelanjutannya setelah khataman nopo? Dipahami toh? Setelah paham diamalke. Nah nggih. Khataman nggih. Nah, setelah khataman setelah khotaman itu berarti dipahami, setelah dipahami diamalkan. Nek pun diamalke tuntutane napa? Ikhlas. Ngamalke enggak ikhlas ngene. Kan pernah saya sampaikan bahwasannya orang-orang
yang berilmu atau ulama itu semua dalam kebinasaan. Orang-orang yang berilmu itu semua dalam kebinasaan, kecuali orang-orang yang mengamalkan. Semua orang yang mengamalkan itu dalam kebinasaan, kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan itu pun setelahnya dan tetap menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak rahimakumullah. Itu tadi yang saya sampaikan tentang bacaan sujud, bacaan ruku yang diambil dari Quran surat Al-Waqiah dan surat Al-A'la ini adalah pendapatnya yang disampaikan dalam hadis oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Niki ada juga yang lain isinya sama. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Qala, kemudian Rasulullah dawuh subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau dalam Al-Qur'an ketemu perintah sabbihisma rabbikal a'la niku kan perintah. Gitu. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Rasulullah kemudian manut, Gusti subhana rabbiyal a'la. Itu bedanya antara orang yang baca saja tanpa mengerti dengan membaca dengan mengerti dan menghikmati. Sehingga kalau ada perintah sabbihisma rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, karena memahami perintah itu. Tapi ingat loh Pak, berkali-kali saya katakan, kita berupaya untuk lebih baik. Tapi yang masih belum bisa baca ngeja Bismillahirrahmanirrahim niku nggih pahala Pak. Cuma kita niku dipun tuntun oleh Rasulullah melalui Al-Quran, melalui hadis ini untuk lebih meningkat lagi. Bahkan tembung kita diperintah takwa itu kan pertama bertakwalah semampu kalian. Sesudah itu bertakwalah sesungguh-sungguhnya dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Maka saya pernah bilang cah cilik niku nggih duweni khusyuk. Anak remaja niku nggih duwe khusyuk. Cah gede, orang besar niku nggih punya khusyuk, orang tua niku punya khusyuknya sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Terus lebih tinggi mana Pak? Kalau mau ditanyakan lebih tinggi, orang itu tidak dituntut kecuali sesuai dengan keadaannya masing-masing. Lah nek memang orang niku penghasilannya 10 juta, tidak akan dituntut untuk membayar zakatnya orang yang 100 juta. Anak kecil niku pun tidak akan dituntut khusyuk sebagaimana khusyuknya orang tua. Tetapi dituntut dalam pengertian harus. Tetapi kalau ada anak kecil kok khusyuknya seperti orang tua, maka diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya adalah ada anak muda. Anak muda ini kan godaan syahwat, seksnya ini kan tinggi. Maka kok anak-anak muda kemudian digoda oleh cewek, tetap teguh pendirian, aku punya pangeran, saya punya Allah yang selalu mengawasi saya, selalu mengamati saya tidak akan tergoda. Itu akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu. Karena napa godaane pada waktu itu besar-besarnya syahwat kok mampu nolak. Godaannya orang tua niku pun sanes syahwat pun mboten kuat. Ya. Biasanya godaannya orang yang sepuh itu adalah pangkat. Pingin dihormati nanti niku nek wong sepuh. Niku biasa. Nggih, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, sekali lagi orang itu tidak akan dituntut melebihi apa yang
ada pada dirinya. Bapak-bapak, dan di sini dijelaskan, oke, ayat ini tadi saya menjelaskan bahwasanya kalau dalam Al-Quran ada bacaan-bacaan yang itu adalah isinya perintah maupun doa maupun hukuman, kita menyambutnya sehingga kita membaca Al-Quran itu khusyuk. Nah, Bapak-bapak, ayat 1 sampai ayat 5 kalau kita perhatikan sama-sama, ini Allah menunjukkan bahwasannya Allah niku menciptakan, Allah mengetahui sampai hal-hal kecil dari ciptaannya itu. Lalu digabungkan dengan ayat 6 yang artinya sanugri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa illa masya Allah, kecuali Allah menghendaki. Nah, sampai ayat ke-6 nih, saya akan membacakan kepadamu Muhammad, membacakan Al-Quran, dan kamu tidak akan lupa kecuali Allah menghendaki. Nah, itu memberikan pengertian bahwasannya Al-Quran itu sudah betul-betul dijaga oleh Allah dengan menjaga Rasulullah, menjaga para penghafal Al-Quran berikutnya. Nah, penjagaan itu didetailkan antara ayat 1 sampai ayat 5 niku dijelaskan bahwa Allah niku menguasai hal yang besar dan juga menguasai hal yang kecil. Contoh, di sini di dalam ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa, yang mana Allah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, itu kan sesuatu yang besar. Walladzi qaddara fahada, dan Allah menentukan kadar atau kita biasanya menyebut takdir itu masing-masing dan memberi petunjuk sesuai dengan tugasnya masing-masing. Allah menciptakan gunung, nah niku ibaratnya wis dikai program software itu. Yang tahu saat ini kudu meledak loh, kudu meletus loh. Lautan juga begitu. Ikannya juga pun enten software. Nanti mana tanggal sakmenten. Nah, sama dengan manusia juga seperti itu. Artinya Allah itu menentukan kadar, ukuran-ukuran semuanya itu yang besar-besar maupun sampai yang kecil. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Yaitu Allah yang dan menumbuhkan rumput-rumputan dan menjadikan rumput-rumput itu kering kehitaman. Ini kan koyok hal cilik tau kan. Rumput mau kan bicara menentukan hal-hal yang takdir itu. Sekarang ini rumput pun itu dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian masalah dihubungkan dengan Al-Quran tadi. Maka Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah menjaganya. Mulai dari begitu diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW sampai hari ini. Dan itu Bapak-bapak menjadi banyak kekaguman orang-orang yang mencari kebenaran, baik yang non-muslim menjadi muslim maupun orang yang muslim yang ingin memperdalam untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang hakiki itu melalui Al-Quran. Tidak hanya sekedar dibaca, tapi dipahami, dihikmati, dan diamalkan. Sebagaimana kita sering bersenandung, tombo ati itu, tombo ati ono limang perkara, angen-angen kayak angen-angen maca Quran, angen-angen sak maknane. Nah,
teknisnya Bapak dan saudara-saudara, sekarang kan hampir semua Al-Qur'an itu ada terjemahan. Niku bisa dibaca terjemahannya dulu sebelum baca Al-Qur'an. Sehingga kita bisa menghikmatinya. Berapa ayat derek panjenengan. Pokoknya dibaca, bacanya mboten usah dikeraskan yang terjemahannya itu dibaca. Baca 2 atau 3 ayat atau seruko. Seruko itu antara ain dengan ain itu. Nah, kemudian kita baca. Kita akan lebih menikmati. Memang godaannya itu adalah Bapak, godaannya ya pengin cepet rampung. Nah, gitu. Pengin cepet rampung. Wah, aku istiqomah. Ben maghrib pokoknya maca paling enggak sa'ain gitu. Krana nguber istiqomah itu, kemudian cepet-cepetan tanpa kemudian dicoba untuk memahaminya. Wis. Sakniki istiqomah model ngoten niku kalih dengan umpamanya memahami. Saiki diganti istiqomahnya 3 ayat wae tapi dipahami. Saya pun dinurut jenengan. Ya tetap saya yang paham. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah untuk dipedomani. Cara medomani dengan cara paham. Lah nek kalau kan berarti sesuatu itu akan menjadi sesuai dengan tujuannya kan. Yang terbaik itu manusia diciptakan oleh Allah, itu yang terbaik adalah untuk menghamba kepada Allah. Kok tidak menghamba kepada Allah berarti tidak diciptakan sesuai tujuan. Al-Qur'an diturunkan kok hanya dibaca saja. Dibaca boten ngerti ini lho Pak. Dengan dipedomani tentu dengan mengerti dulu, maka tetap lebih baik kalau dimengerti dan dipedomani. Pak, medomani Al-Qur'an kalau hanya dari terjemahan. Ini pertanyaan lanjutan, Pak. Kan sulit sekali, Pak. Oleh karena itu, sebelum deres banyak Al-Qur'an dengan memahaminya, baca tafsirnya. Loh, kok malah akeh, Pak? Tuntutane kan memang begitu. Nah, dengan cara sekarang niku gratis, Pak. Kita mau baca kitab tafsir yang dulu kalau beli itu berjuta-juta, itu gratis. Tafsir Al-Misbah itu terakhir saya pernah membelikan orang teman saya. Itu harganya 2.100.000. Kalau kita kan mau beli kitab 2.100.000 kan eman-eman gitu. Nah sekarang ini gratis, wifi ini gratis, nunut nang ndi ngoten ngene di-download gratis. Bacanya yang biasanya agak malas. Tapi dengan seperti itu nanti kita akan terasa indah. Saya yakin wong namanya Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah, maka kalau kita pahami itu bukan hampir saja, ya seperti zikir. Dan zikir disebut oleh Allah akan menenteramkan jiwa kita. Bahkan Profesor Quraisy Shihab kemarin di UII hari Senin niku menyampaikan bahwasannya orang-orang yang serius mendalami Al-Qur'an sering mendapatkan hal yang luar biasa. Gitu saja. Cuma pada waktu itu beliau ditanya mahasiswa, Prof, yang jenengan alami yang luar biasa itu seperti apa? Jawabannya ngeten Profesor Quraisy. Nah itu yang nggak boleh diceritakan secara umum katanya begitu. Nah, yang sudah pernah terungkap diantaranya yang luar biasa orang mendalami Al-Qur'an itu Bapak adalah namanya Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa niku menulis kitab tafsir Al-Ibris. Nah, itu sampai meninggal karena ditulisannya itu ada yang salah. Sudah meninggal nggih. Niki memberi informasi kepada muridnya apa keluarganya gitu loh. Iki ono sing salah delok nang kon. Dibenerke ya. Niku sampai begitu, Pak.
sampai meninggal pun dikaruniai izin, diberi izin oleh Allah untuk memberikan ada yang salah di dalam Al-Qur'an. Itu luar biasa. Nggih, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, manfaat yang real niku nopo? Di dalam Quran surat Al-A'la niki disebutkan. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yas'alan narul kubra. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Peringatan itu tidak bermanfaat bagi orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Saya bacakan terjemahnya. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar atau neraka. Kemudian dia, orang yang masuk neraka itu tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. La yamutu wala yahya. Tidak bermutu dan tidak berdaya. Orang kafir niku tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an. Tapi orang-orang yang mencari kebenaran itu akan mendapatkan peringatan dan pelajaran. Pelajaran niku pripun, Bapak? Pelajaran itu yang membuat kita bisa baca. Kan biasa aja Pak bisa baca. Loh, tapi kalau orang paham Al-Qur'an niku bisa baca banyak hal yang banyak orang tidak bisa baca. Tanda-tanda alam itu bisa baca. Tanda-tanda tanda-tanda umpamane kalau dia di bidang pengobatan itu tanda-tanda iki obat tenanan apa ora niku saged. Dan berbagai macam hal gitu. Tapi orang-orang yang tidak mencari kebenaran ya tidak takut dengan Al-Qur'an. Dan berkali-kali saya sampaikan sejak perang Israel dan Palestina itu sudah banyak orang yang mencoba membaca Al-Qur'an, kemudian banyak juga yang menjadi mu'alaf. Tapi tetap ada orang yang paham Al-Qur'an tapi untuk melemahkan Islam banyak juga yang namanya disebut sebagai orientalis. Oke Bapak-bapak, dalu niki cekap seperti itu yang saya sampaikan, dan saya mengucapkan selamat pun khataman Al-Qur'an atau khotaman Al-Qur'an. Mudah-mudahan menangi khotaman berikutnya. Berarti tasik sehat dan masih panjang umur. Terima kasih, kita baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wat thair waj'alna wa iyyahum minal ladzina qalu rabbuna Allah استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.
الحساب اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.